Waktu adalah uang. Pepatah ini tidak asing kita dengar. Pepatah bijak tersebut memang ada benarnya karena waktu tidak dapat dikembalikan, sedangkan uang bisa dicari. Kehidupan terus berjalan seiring dengan bergeraknya waktu, sehingga sangat penting untuk membuat pengelolaan waktu yang baik. Lalu, bagaimana kamu menggunakan waktumu selama 24 jam dalam sehari? Apakah kamu banyak memanfaatkan waktumu atau sebaliknya? Lalu apa ruginya jika kamu banyak membuang waktumu dengan sia-sia? Lalu bagaimana pula memotivasi diri kita agar dapat memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin? Pada kesempatan kali ini secara singkat kita akan membahas bagaimana kita dapat manajemen waktu secara efektif. Mengelola waktu juga disebut dengan manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap waktu agar menjadi lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang loh. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari itu harus dihabiskan untuk belajar. Justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi seperti waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja dan kegiatan sosial, maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Nah, dengan begitu target yang ingin dicapai dapat lebih mudah untuk terrealisasikan. Agar lebih paham dan bisa mengatur waktu dengan baik, maka di sini dipaparkan secara singkat bagaimana cara manajemen waktu. Yang pertama yang kita bahas adalah prinsip-prinsip manajemen waktu. Lalu, apa saja prinsip-prinsip manajemen waktu? Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah kunci utama, yaitu gambaran hasil akhir dengan jelas. Maksudnya di sini mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghamburan waktu. Begin with the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Maksudnya, pikirkan apa hasil akhir yang akan Anda raih dan alami. Banyak orang memanfaatkan waktunya dengan baik setelah melihat hasil akhir dirinya dengan sangat jelas. Kematian. Bagaimana dengan Anda? Apa yang ingin Anda semua berikan sebelum malaikat maut datang menjemput? Yang kedua adalah be flexible please, believe me. Jadilah fleksibel. Hidup ini bukanlah seperti matematika di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun terkadang mengharuskan kita menyiapkan plan A dan plan B bahkan sampai Z. Tak usah berpaku pada to-do list yang Anda buat hari ini. Bersikaplah fleksibel dan buat diri Anda dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Yang ketiga, selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila Anda memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin dilaksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupan Anda menjadi kaku. Ambil 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah opsional, atau 20% kegiatan terpenting dari target Anda hari ini, maka dijamin Anda sudah menyelesaikan 80% dari semuanya. Setidaknya untuk mendekati cita-cita Anda. Yang keempat, new single handling, fokus dalam satu waktu. Ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, matikan handphone, telepon, atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi kamu. Dan jangan mengerjakan pekerjaan lain sebelum tuntas, kecuali kalau memang jangka panjang. Yang kelima, refreshing, penghematan jangka panjang. Jangan memaksa diri kamu untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Jangan menganut prinsip bahwa manusia seperti balon tiup yang suatu saat bisa pecah saat stres. Namun, semua yang tidak seimbang pasti tidak baik. Kalau kamu berpendapat refreshing itu membuang waktu, maka ketika kamu stres berat dan merasa penuh, maka waktu yang kamu buang menjadi lebih banyak lagi. Yang keenam, prinsip multitasking. Gambaran mudahnya adalah istilah waktu kamu ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan, atau bahkan ketika memenuhi call of nature. Dengan membaca buku, mendengarkan kaset tausiah, khutbah motivasi, tips mengendiri, atau sambil zikir. Maka waktu yang kamu itu akan lebih berarti dibandingkan hanya menunggu tanpa melakukan apapun. Yang ketujuh, maintenance balance, seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Seperti yang disebutkan di atas, bahwa semua yang berjalan tidak seimbang tidak baik.
Apa jadinya bila dunia ini hanya ada siang? Kalau kamu hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, itu tidak ada artinya. Yang kedelapan, dare to be certain. Berani untuk bilang tidak. Ini adalah seleramu untuk mengatur kapan harus bilang iya dan kapan harus bilang tidak. Intinya adalah dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak urgent dan tidak penting. Kamu bisa mengalokasikan waktu kegiatan lain agar lebih seimbang dan tidak membuang waktu kamu. Yang kesembilan, do it now dan procrastinate your activity. Lakukan sekarang, jangan tunda aktivitas kamu. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting. Expect action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kamu. Lakukan semua yang telah kamu rencanakan, selesaikan tugas yang terdata di to-do list kamu, manfaatkan waktu luang, dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kamu menumpuk dan membuat kamu bingung sendiri. Cara mengatur waktu bagi pelajar. Bagi kamu yang pelajar, bagaimana cara mengatur waktu? 1. Perhatikan semua daftar kegiatan keseharian kamu. Memang dalam hal apapun sebuah konsep sangatlah diperlukan. Di samping persiapan semakin matang juga meningkatkan kualitas sebuah hasil. Begitu juga dalam hal cara mengatur waktu bagi pelajar. Seorang pelajar yang cerdas hendaklah memperhatikan apa yang menjadi tugas atau kegiatan sehari-harinya. 2. Lakukan pengorbanan secara cerdas. Mencoba untuk menjadi juara kelas atau mendapatkan nilai yang baik di sekolah tidak akan terwujud tanpa mengorbankan sesuatu. Mulailah menganalisa waktu kamu. Usahakan kamu tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat menurunkan semangat dan motivasi belajar. Bermain dengan hal yang menguras uang dan waktu yang tidak bermanfaat harus dihindari, supaya tidak membawa efek buruk di pikiran kamu dalam memandang masa depan. Yang ketiga, mengatur prioritas tugas. Sebenarnya seorang pelajar boleh melakukan semua pekerjaan di waktu manapun. Namun bukan pilihan yang cerdas jika kamu tidak memperhatikan keadaan tugas tersebut. Hanya mengandalkan semangat saja tidaklah cukup. Kamu membutuhkan skala prioritas untuk dikerjakan. Mengapa? Serangkaian proses kegiatan memang boleh dilakukan secara acak, tetapi tidak menghasilkan kualitas yang maksimal. Kamu bisa menyesal. Oleh karena itu, cara mengatur waktu harus segera diterapkan. Yang keempat, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Sebagian tugas memang tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Berkaitan dengan hal inilah, pelajar harus pintar dalam mengatur waktu. Jika harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, maka sebaiknya tugas tersebut dibagi ke dalam beberapa subtugas yang lebih kecil. Walaupun harus berpikir lebih keras dan rumit, tetapi pada dasarnya tugas tersebut akan lebih baik dan lebih mudah. Selain itu, kualitas yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Yang keenam, Yang kelima, jangan takut untuk mengatakan tidak. Pada kenyataannya, seorang pelajar memang harus memiliki banyak teman. Selain mengetahui ilmu lebih banyak dan pengalaman cara belajar semakin kompleks, juga mengetahui berbagai kesulitan belajar yang sering menghantui para pelajar, sehingga kamu tahu cara mengatasinya. Namun, bagaimana jika ada teman yang memiliki pandangan berbeda dengan kamu? Apa yang akan kamu lakukan ketika mereka mengajak keluar jalan, menolak atau menerima? Setiap pilihan memang memiliki risiko dan akibat. Oleh karena itu, pilihan cerdas kamu itu sangat menentukan. Yang keenam, luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Mengatur waktu bagi pelajar itu bukanlah sekedar tugas sekolah atau memang kedua tugas itu sangat penting. Tetapi alangkah baiknya kamu itu meluangkan waktu sehari atau setengah hari pada setiap pekan untuk belajar hal yang meningkatkan keterampilan kamu sebagai pelajar. Kamu bisa mencoba mengenali minat atau keterampilan yang kamu tuh tertarik di mana. Misalnya seperti di bidang olahraga atau di bidang seni atau yang lainnya yang kamu rasakan manfaatnya. Dan yang ketujuh, memiliki istirahat yang efektif. Terlepas dari banyaknya tugas sekolah atau kegiatan di luar sekolah, yang penting itu adalah ada baiknya kamu itu memperhatikan waktu istirahat kamu. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas dengan buru-buru. Walaupun bisa cepat selesai, tetapi biasanya hasil yang diperoleh itu kurang maksimal karena kerja otak itu semakin menurun. Jika tugas yang kamu miliki benar-benar banyak, maka mengatur waktu itu sangatlah penting. Gunakan waktu istirahat secara efektif dan efisien. Salah satunya kamu memperhatikan waktu tidur.
Saya Emma Ranasari undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.